Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nabiyina nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baiklah anak-anak, apa kabar pagi ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zinni ilma warzuqni fahma ya Allah. Tambahkanlah ilmuku dan petinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baiklah anak-anak, bukalah buku paket halaman 27. Halaman 27 ini adalah membahas tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kenapa kita harus patuh dan taat dan hormat kepada kedua orang tua dan guru? Karena mereka lah yang selalu membimbing kita. Dengan syariat wasilah mereka lah kita bisa menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Contoh, orang tua kita ibu kita telah melahirkan, telah merawat kita dari bayi sampai dari kita tidak bisa berbuat apa-apa sampai kita bisa sebesar ini. Kita tidak bisa makan, mencari makan, boro-boro mencari makan pun tidak bisa. Mereka yang selalu menjaga kita. Setelah kita menganjak dewasa, tidak cukup di situ, orang tua kita mendidik kita, melanjutkan dengan mencarikan gurunya agar kita dididik oleh orang tua dan guru, agar kita dididik oleh guru dengan bekal ilmu yang guru-guru kita ajarkan. Kita bisa melanjutkan kehidupan ini dengan baik. Tentu saja seandainya kita tidak guru ajarkan cara baca, cara sholat, cara bekerja dan sebagainya, tentu saja kita akan sulit sekali. Mungkin kita menjadi orang yang seperti Tarsan mungkin, karena kita tidak mengenal pendidikan. Berkat itulah kita harus berterima kasih kepada kedua orang tua kita dan guru. Dengan berterima kasih kepada keduanya, itulah kita akan selalu diberkati dalam hidup kita. Karena ridho orang tua adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua ridho kepada kita, mendoakan kita, insya Allah hidup kita akan sukses dunia akhirat. Begitu juga kalau kita mahabbah dengan guru, maka ilmu-ilmu yang guru ajarkan kepada kita akan berkah tangan kita, akan bisa kita amalkan. Berapa banyak orang yang sekolah tinggi, kadang-kadang belajar tinggi, tapi kurang sukses karena dia kurang baik terhadap kedua orang tua, kurang berterima kasih terhadap orang tua, menyepelein orang tua, bahkan menyepelein guru. Dan ilmu yang telah guru ajarkan itu, karena dia kurang mahabbah kepada guru, maka tidak ada manfaatnya bagi dia, tidak bisa dia gunakan untuk mencari sesuap nasi, ibaratnya seperti itu. Maka disinilah adalah yang terpenting adalah bagaimana kita menghormati, mentaati kedua orang tua kita dan guru-guru kita, agar
hidup kita atau ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan bisa bermanfaat. Terus dengan cara apa kita berpatuh kepada orang tua? Ya salah satunya itu patuh dan taat terhadap nasihatnya, kemudian rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapannya, kemudian sanggup membantu di rumah sesuai kemampuan. Selalu ingat untuk mendoakannya, seperti setiap sholat, setelah sholat selalu berdoa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku waktu kecil. Ini harus kalian selalu baca setiap setelah sholat. Makanya dari itu harus sholat, karena sholat itu adalah menjauhi dari perbuatan keji dan mungkar. Setelah sholat baca doa ini, doa kedua orang tua. Harus dibiasakan dari kecil, karena kalau tidak dibiasakan apapun juga susah. Bisa karena terbiasa. Berdoa pun tidak akan bisa dia lakukan kalau tidak biasa, karena dia malas, tidak biasa berdoa, apalagi enggak sholatnya pun enggak misalnya ya. Bagaimana kita mau mendoakan setiap habis sholat kalau sholatnya pun tidak. Nah, harus dibiasakan mendoakan orang tua dari kecil, dibiasakan membantu orang tua dari kecil, dibiasakan belajar, dibiasakan mandiri. Itu harus dibiasakan. Kalau tidak biasa, susah setelah menginjak dewasa. Setelah remajanya susah kalau selalu dibantu, dimanjain sama orang tua. Ini justru tidak akan membuat mandiri dan tidak akan sukses. Kalau setelah orang tua kita tidak ada, bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik, menghadapi setiap masalah dalam hidup ini dengan baik kalau tidak dibiasakan. Biasakan dari kecil, dari hal terkecil maka hal besar pun akan biasa. Kalau tidak biasa dari hal kecil, tidak terbiasa dari kecil, maka sudah dewasa susah. Itulah, semakin kita bisa membahagiakan kedua orang tua kita dan guru-guru kita, maka semakin kesuksesan akan di depan mata kita. Tetapi sebaliknya, semakin kita membuat sulit kedua orang tua, tidak menghargai guru dan menghormati guru, maka semakin buram lah, semakin gelap lah masa depan kita. Seperti itulah, itu kunci kesuksesan. Baiklah, untuk pertemuan ke-14 ini cukup segitu untuk penjelasannya. Untuk tugasnya adalah tulis halaman 28, yaitu bentuk contoh cara menghormati dan mematuhi guru dan orang tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.